Pancasila pada masa Orde Baru. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau asas. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia, menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Presiden Soekarno. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Pada masa itu, demokrasi terpimpin ditinggalkan, dan orang-orang menyebutnya demokrasi konstitusional atau realisasi demokrasi Pancasila sesungguhnya. Yang mana sih yang asli? Masa Orde Baru berlangsung sejak tahun 1966 hingga 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan tertutup bagi tafsiran lain. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila, yaitu: pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan atau seminar. Kedua, asas tunggal, yaitu Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Ketiga, stabilisasi, yaitu Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggangan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Puncaknya saat terjadi krisis ekonomi dan moneter tahun 1967 sehingga menggulingkan masa Orde Baru. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Kalau pelanggaran UUD 1945 pada masa Orde Baru apa aja sih? 1. Terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. 2. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokrasi. Pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden. 3. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden. 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. 6. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Komkamtib yang kemudian menjadi Bakors Panas. 8. Terjadi korupsi, kolusi, nepotisme yang luar biasa.
memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.